Berikut ini adalah bincang-bincang bersama Pater Dr. Berto Bolong OCD tentang geotermal. Apa itu dampak geotermal dan dampak yang sangat dirasakan oleh orang-orang Flores dan Lembata? Bagaimana pendapat Rektor Universitas San Pedro ini? Mari kita ikuti bincang-bincang ringan bersama Pater Dr. Berto Bolong OCD. Selamat mendengarkan. Selama ini memang karena bukan ada di sana, saya mendengar informasi dan Mengikuti berita-berita ya. dalam koran maupun di dalam berita media YouTube Ya. dan di dalam juga ada, mungkin juga sudah di media televisi gitu, saya. Dan ini muncul kan sejak ketika ada pernyataan dari Uskup Selustra Ya. Uskup Arif Ende, beberapa uskup Sylvester Sang dan Pasar, lalu Max Regus, Lamban Bajo, Uskup Ruteng, Superior Monsinyur Hormat, ada Monsinyur Paulus Budi Kleren, Edwal Sedu, di Mamere, dan di Larang Tuka Monsinyur Frans Kopongkung. termasuk Timor itu ya. Timor tidak. Kayak di Flores dan Bali. Ya. Oke, itu dari uskup membuat pernyataan itu berdasarkan kesepakatan ya, pastinya ke dalam satu kesepakatan bersama, pemikiran bersama para uskup. Dan tentu saja uskup ini bukan mereka membuat satu keputusan berdasarkan kehendak keinginan mereka sendiri, tapi setelah mereka mendengar dari masyarakat, dan melihat situasi yang terjadi di masyarakat yang nyata di sana. Nah, berdasarkan suara masyarakat dan juga kenyataan yang dialami oleh masyarakat dan persoalan lingkungan, maka uskup ke dalam membuat satu kajian dengan tim maupun para uskup membuat satu pernyataan begitu. Ya. Dan tentu saja apa yang disampaikan oleh uskup itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, adalah satu kajian yang mendalam pada aspek teologis, aspek sosiologis, aspek budaya, aspek spiritual, sama aspek ekonomi. Jadi dikaji secara total, secara komprehensif. Ya. Dikaji secara komprehensif itu. Nah, sehingga uskup berpendapat. Nah, itu saja itu tidak mungkin sesuatu yang dari aspek yang itu setelah dijelaskan itu apa yang disampaikan oleh uskup itu pasti benar itu, benar dan berdukung yang memberi dampak pada kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan geothermal itu. Geothermal. Jadi kalau tidak salah geothermal itu kan sudah berjalan mungkin berapa puluh tahun lalu ya, belasan 20 tahun lalu gitu. Tapi bayangkan ya, 20 tahun lalu sampai hari ini tidak terjadi apa-apa. 20 tahun lalu. Nah, sudah telah lalu sampai hari ini itu geothermal masih dalam masyarakat. Nah, yang terjadi adalah sekarang adalah keluhan masyarakat. Berapa terhadap lingkungan sekitar, ya. Dan di sini masyarakat kecil. Ya. Enggak, mungkin bagus untuk istilahnya voice of the voiceless. Ya, suara para uskup, suara orang kecil, suara orang lemah, suara orang miskin. Ya, uskup ini berbicara atas nama masyarakat kecil, masyarakat tidak berdaya. Mereka tidak bisa bersuara. Toh kalau mereka bersuara tidak didengar juga. Nah, maka sekarang uskup yang berbicara ini. Nah, uskup berbicara. Uskup atas nama sendiri, atas nama masyarakat ini. Nah, gitu. Karena masyarakat sudah mengalami sudah 20 tahun.
Ya. Kalau dalam waktu tahu, kalau sudah mau jadi, kenapa dari 5 tahun, 5 tahun ya sudah jadi, sudah berlaku masa ini sudah 20 tahun, dan 20 tahun tidak dapat masyarakat, dan tanah yang digunakan untuk yang diserahkan masyarakat untuk kegiatan ini tidak ada hasil apapun masyarakat, malah menjadi rusak, malah merusak untuk masyarakat. Merusak tidak kayak pertama merusak aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, aspek religi. Itu di sana banyak hal di sana kerusakan. Semuanya menyinggung, memiliki efek yang merusak dengan di semua lini. Di semua lini berbagai aspek. Aspek ekonomi sekarang dari situ, dari geothermal apa dapat ekonomi pada masyarakat? Tidak ada sama sekali. Malah yang merusak karena tanah masyarakat di situ yang sebenarnya berfungsi untuk masyarakat secara ekonomi sudah diambil oleh perusahaan untuk proyek geothermal gitu. Dan kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, pisang menjadi rusak, pisang di daerah-daerah geothermal itu penggalian menjadi rusak, lalu kopi juga rusak, panennya tidak bisa panen. Begitu juga cengkeh. Dan itu kalau saya memang sejauh ini saya tidak terlalu sampai di sana, tapi saya dengar begitu. Jadi kopi, cengkeh, tumbuh-tumbuhan secara ekonomis masyarakat. Ya tidak, itu tumbuhan yang jangka 5 tahun semua. Belum lagi tanaman jagung, tanaman sayur masyarakat itu semua. Tidak bisa diharapkan lagi. Sangat berdampak untuk masyarakat. Itu dampak ekonomis. Apa kesejahteraan untuk masyarakat sekarang? Mereka mau makan apa? Mau makan apa? Tanah yang sebagian sudah diambil untuk geothermal. Geothermal rusak lagi itu apa tuh potensi ekonomi masyarakat itu. Ekonomi apa? Dan itu nanti kita kupas dalam seminar sehari. Nah, ini semua kan kita akan ujung-ujung kita akan bahas satu seminar. Kita seminar ini berbicara bukan kita senama gereja, tapi kita mendukung gereja. Kita tidak jadi otoritas oleh gereja untuk kita, tapi kita melihat suara uskup ke suara gereja. Maka kita sebagai umat, juga kita sebagai pastor, sebagai religius, kita punya tanggung jawab untuk mendukung suara gereja dalam bentuk uskup. Dan kita juga sebagai ordo Karmel, kita ordo, kehadiran ordo itu tidak hanya untuk membentuk formasi atau doa spiritual, tapi semua itu kita juga wujudkan dalam konkret masyarakat, konkret hidup, fungsi kenabian dalam tindakan konkret dan mengadakan mendukung uskup lewat kegiatan seminar itu. Tapi sebelum kita sampai kepada omong tentang nanti terakhir tentang seminar itu, kita berbicara itu dampak ekonomi. Kita bukan ahli ekonomi, tapi kita melihat sejauh kita lihat Lalu dampak dari segi kesehatan juga, kesehatan masyarakat itu sangat berdampak terhadap kesehatan. Itu udara itu masyarakat hidup itu. Itu udara itu kan ada mengandung hal yang belerang dan macam-macam, juga ada debu dan lain sebagainya, yang mempengaruhi masyarakat di situ. Dan aspek kesehatan, Sekarang kan sudah belerang terus. Belum lagi mungkin ada unsur debu di dalam dan lain sebagainya. Itu di situ masyarakat dan itu berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat di situ. Kita kan tidak tahu mungkin masyarakat itu sakit apa, orang mungkin masyarakat sakit kenapa, malaria atau ternyata itu dampak. Besok bisa jadi ada dampak yang harus mereka pikul. Mereka pikul. Itu yang dirasa sekarang. Nanti belum dapat kepanjangannya, gitu. Itu kesehatan, ekonomi, kesehatan. Dampak budaya, sosial ekonomi budaya. Dampak budaya masyarakat itu. Budaya kita orang Ngada, orang NTT dan juga orang Flores dari ajaran kamu, budaya itu nilai-nilai budaya itu. Budaya lingkungan tidak hanya nilai ekonomi semua, tapi termasuk nilai religi, nilai budaya di situ. Lingkungan itu. Manusia sangat dekat dengan budaya di situ. Budaya sekitar itu, kita di masyarakat kita. Bagaimana orang lingkungan di situ yang berkaitan dengan sosial budaya lingkungan itu, masyarakat di situ hidup mereka itu bentuk mereka budaya kan macam-macam termasuk ritus, lalu kemudian upacara, kemudian itu sangat kaitan dengan lingkungan sekitar gitu. Sangat kaitan lingkungan, sangat akrab dengan lingkungan. Budaya tidak terlepas dari lingkungan itu. Budaya. Tetapi dia ada lingkungan sekitar itu dirusak begitu. Akhirnya usus nilai-nilai spiritual, nilai-nilai budaya masyarakat itu dirusak, dikontaminasikan oleh hal yang berkaitan dengan
geothermal. ini, geothermal ini. Jadi itu, nah itu dari belum lagi aspek politik. Nah, aspek politik ini menjadi ajang politik kan, ya politik kan tidak ada kaitan dengan kita, tapi kaitan mereka di sana bisa menjadi ini untuk kepentingan politik untuk golongan tertentu, partai tertentu, orang tertentu. Nah, gunakan ini untuk mengatakan ini karena perjuangan politik saya. Ini bukan perjuangan politik yang lain. Dan itu alat ini supaya untuk ini mesti partai ini presiden ini, partai ini, semua ini terjadi geothermal begini. Ya, sana politik. Sehingga kalau nanti kali berikut tuh, tidak kami sudah terjadi geothermal ini. Kenapa perjuangan kami politik? Padahal mereka tidak memiliki hak-hak yang berkaitan dengan perusahaan. Berkaitan dengan penderitaan masyarakat di situ. Harusnya mereka hanya untuk kekuasaan, untuk partai itu. Sehingga di sana terjadi begitu. Sebagiannya masyarakat menderita, tapi banyak yang terlibat politik. Pertama mereka tuh mungkin dalam hati bisa ada yang tidak setuju, tapi mereka diam. Kenapa? Mereka diam tapi tidak ngomong. Kenapa? Kalau ngomong mereka ada dalam satu lingkup partai tertentu, terpengaruh diri mereka. Nah, ada yang dia berjuang mati-matian dukung geothermal karena memang dia di dalam lingkup politik, dalam struktur kekuasaan dan politik itu untuk kekuasaan dalam sistem itu menjamin kekuasaannya, menjamin powernya, kepentingan politik kali berikut lagi, atau politik juga sekarang gitu dan sebagainya. Dia sudah dalam sistem, dia tidak bisa bergerak, buat apa-apa gitu. Jadi dia tidak bisa benar-benar benar dari aspek dia belum tidak benar-benar menyuara suara kenabian. Kenabian itu nabi itu berbicara benar yang baik, membela bersuara senama. Kalau nabi kan utusan Allah berbicara tentang kebenaran, orang berbalik kepada hidup yang benar, kembali ke jalan hidup, kembali kepada kebijakan yang baik yang benar, membangun masyarakat, itu kenabian. Maka kepada kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan begitu, kesehatan begitu, itu tujuan suara kenabian itu. Maka orang-orang yang di dalam itu seharusnya begitu, tapi mereka sudah dikungkung, diikat, mereka dikandangkan dalam satu struktur tertentu politik itu, sehingga mereka tidak bisa bergerak. Maka adalah tugas kita sekarang untuk berbicara tentang itu. Kita berbicara. Jadi kita sekarang pastor atau religius apapun yang orang punya hati nurani mau berjuang untuk umat, untuk masyarakat, harus dia mendukung apa yang dibicarakan uskup itu. Harus berjuang, harus membela hak ini semua. Harusnya keberanian uskup ini didukung oleh umat, didukung oleh pastor, didukung oleh kaum religius. Jangan diam saja. Jangan diam saja. Apalagi kalau diam kalau diam tuh memang juga buruknya, tapi belum terburuk. Yang terburuknya itu adalah dalam ini. Yang buruknya adalah dia ikut dalam kelompok yang membela, kelompok membela, Karena mungkin seorang pastor dalam adanya dalam partai politik tertentu, atau dia karena mungkin tidak puas terhadap bisa saja dengan lalu dia membela, memihak. Pada tugas seorang pastor dia membela, dia akan ada pihak kebenaran. Bukan orang di pihak tapi pihak masyarakat kecil, membela orang lemah dan tertindas, membela orang terlupakan, membela orang menderita. Itu seorang mereka seperti corong untuk voice of the voiceless. Nah, kalau kita seorang pastor tidak hanya berkhotbah hari Minggu, berkhotbah hari Minggu di mimbar ngomong, atau lewat kita doa di gereja. Doa itu tidak bisa mengubah hidup orang kalau Anda tidak bergerak. Gitu. Kalau hanya urusan privat. Anda kan doa tapi Tuhan berilah saya jalan, tapi Anda tidak pernah berjalan. Anda tidak lupa kalau doa Tuhan beri saya jalan mengatur masalah ini. Doa Anda boleh jalan, artinya begitu. Doa Tuhan, doa berilah kami supaya kami bisa mampu berubah. Ya bergerak sekarang berubah. Kalau kayak doa Anda tidak buat apa? Tapi itu nanti kita simpulkan nanti. Ini semua karena itu semua ini. Maka dari itu semua kita lihat selama ini ternyata kita sekarang mau mendukung kita adakan seminar itu. Nah kita buatkan seminar itu yang kita di Parkir Satya Sebajawa. Jadi Pastor John menjelang kemerdekaan. Menjelang kemerdekaan itu benar itu. Jadi menjelang kemerdekaan kita membawa kemerdekaan adalah jadi kata membawa kemerdekaan supaya orang merdeka begitu. Merdeka berarti mereka dari kemiskinan, kebodohan, penindasan dan lain sebagainya itu semua. Kita memberi pencerahan.
kita tidak ya, sebenarnya kita tidak memberi bahwa kita geotermal tidak atau ya, bukan. Ya. Kita memberi pencerahan kepada masyarakat mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Dari aspek politik, sosial, budaya, religi, teologi dan sebagainya. Kita beri itu. Nah, dari kita yang seminar, hasil kita ini memberi pencerahan kepada masyarakat, terhadap orang-orang mengambil kebijakan, dan mereka bisa mengambil keputusan. Kalau mereka berpikir baik, bertindak yang baik, mendengar apa yang kita bicarakan. Nah, silakan mereka dari itu, mereka mengambil kesimpulan itu untuk sebagai masukan untuk mengambil kebijakan. Paling kurang juga kita sudah memberi pencerahan kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu itu. Dan kita ini adalah mendukung gereja harus mendukung uskup. Apa yang bisa uskup? Gereja bersuara sudah ketika bilang membela orang kecil. Nah, sekarang kita kan di paroki kita berbicara di situ untuk berbicara untuk membela umat, mendukung apa yang dikatakan uskup. Itu fungsi kita sebagai pastor, sebagai religius di sini. Fungsionaris pastoral. Kita berjuang hadiran kita di paroki, hadiran kita di tengah umat harus membawa dampak perubahan kebangsaan umat, harus memberi kejahatan kepada umat, harus berkejar kepada umat. Itu begitu. Jadi closing statement, Pater Dr. Berto Bolong, Rektor Universitas San Pedro Kupang. Sedikit pandangannya tentang geotermal dan dampaknya dan bagaimana sikap Bapak Uskup, suara Bapak Uskup dan pandangan Pater Berto bahwa tidak bisa membiarkan saja Bapak Uskup, para uskup berbicara, tapi kita juga harus berada di balik, di belakang Bapak Uskup, para Bapak Uskup kita. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ya,